Nasib kondisinya setelah cuekin kamu. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat ya, bagaimana nasib dia setelah cuekin kamu. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari bagaimana energinya, kemudian siapa dia, ciri-cirinya, dan bagaimana kondisi dia setelah cuek sama kamu ya. Karena ini sifatnya energi general guys, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan ya. Jadi saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi, coaching, teman-teman bisa silakan langsung saja ya, klik kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita awali readingan ini dengan doa agar energinya bisa lebih relate lagi sama kamu. Oke, kita akan mulai sekarang. Oke, berdoa selesai dan kita akan mulai ya. Kita akan coba untuk tarik energi dia. Kita akan melihat siapakah dia, seseorang yang cuek ke kamu. Kita akan tarik energinya. Siapakah dia, seseorang yang cuek ke kamu? Siapakah dia, seseorang yang cuek ke kamu? Siapakah dia, seseorang yang cuek ke kamu? Siapakah dia, seseorang yang cuek ke kamu saat ini? Oke, kita akan ambil satu kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Kita lihat ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang terikat sebuah hubungan dengan kamu, tapi kamu sering sekali mengalami suatu tekanan karena orang ini tidak mau belajar dari kesalahan ya, dan cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Meskipun kamu sudah berulang kali memaafkan dia, meskipun kamu sudah sering kali memberikan dia kesempatan untuk berubah, tapi nyatanya tidak dimanfaatkan ya dengan baik. Justru malah akhir-akhir ini dia sering menguji mental kamu dengan mengulangi kesalahan yang sama gitu ya, sehingga membuat diri kamu tuh benar-benar merasa tertekan, merasa tersiksa gitu ya. Karena semakin lama dia semakin tidak sesuai dengan yang kamu ekspektasikan, dan semakin lama tuh kamu semakin tersiksa karena terjebak dalam situasi hubungan yang sangat toksik ini gitu ya. Tetapi kamu nggak tahu cara bagaimana bisa lepas darinya, karena sempat beberapa di antara kamu tuh ingin mencoba melupakannya ya, tapi bukannya lupa, justru malah kepikiran dia terus gitu ya. Dan saat ini memang aku melihat ada beberapa di antara mereka yang saat ini sedang cuek ke kamu karena flashback ke belakang ya. Ada suatu konflik yang sepertinya belum terselesaikan karena kamu merasa kecewa dan tidak terima atas apa yang telah dia lakukan terhadap diri kamu gitu. Jadi dari pertikaian itu membuat dia pada akhirnya tuh ya tiba-tiba dia mendiamkan kamu, dia cuekin kamu kayak gitu ya. Padahal ya dia ini nggak pernah melihat pengorbanan kamu ya. Dia tidak pernah mengingat segala bentuk kebaikan kamu gitu ya. Tiba-tiba ya udah gitu. Dia memprioritaskan sifat childishnya dia ya, dengan cara cuekin kamu, mendiamkan kamu ya. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia, seseorang yang cuekin kamu? Siapakah dia, seseorang yang cuek ke kamu? Siapakah dia, seseorang yang cuek ke kamu? Kita coba ambil satu kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Kalau dilihat dari energinya, aku merasa beberapa di antara kamu saat ini sedang terjebak dalam situasi skeptis ya, sedang dilema sama seseorang yang saat ini terikat dalam sebuah hubungan dengan kamu ya. Kenapa kamu bingung? Karena akhir-akhir ini banyak sekali sikap dia yang berubah kepada diri kamu yang memicu tanda tanya besar. Seolah-olah kamu melihat bahwa saat ini ada sesuatu hal yang dia sembunyikan di belakang kamu tanpa sepengetahuan dirimu gitu. Tetapi ketika kamu mencoba menanyakan ya kepada dirinya dia, orang ini justru malah nggak terima ya.
dia malah menghujat kamu habis-habisan, dia malah marahin kamu habis-habisan, ya. Dia malah playing victim ke kamu, ya. Itu yang membuat kamu tuh saat ini merasa dilema dengan dirinya dia. Apakah saat ini ada orang lain yang dia sembunyikan di belakang kamu, atau jangan-jangan dia sudah tidak mencintai kamu lagi gitu. Dan kamu tuh ngerasa bahwa saat ini hubungan kamu tuh rasanya kayak digantung ya sama dirinya dia. Padahal kamu tuh sudah terlanjur berharap memberikan semua hati dan perasaan kamu untuknya. Tetapi pada akhirnya kenapa orang ini mengecewakan kamu ya? Dengan sifat yang membuat diri kamu tuh merasa nggak yakin saat ini terhadap dirinya dia, kayak gitu. Dan kita lihat lagi di sini, siapakah dia seseorang yang cuek ke kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang cuek ke kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang cuek ke kamu saat ini? Oke, kita ambil satu kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Kalau dilihat dari energinya, ya, aku merasa saat ini kamu sedang terjebak dalam situasi ikatan yang kurang sehat, gitu. Karena yang aku lihat tuh saat ini dia sedang membuat suatu masalah yang membuat kamu tuh saat ini benar-benar merasa terjebak dalam situasi berjarak dengan dirinya dia, gitu, ya. Dan beberapa di antara mereka itu semakin kesini dia semakin tidak bisa diandalkan sebagai seorang pasangan, karena dia tidak menunjukkan rasa tanggung jawab dia terhadap suatu hubungan. Justru malah makin kesini tuh dia kayaknya semakin sering ya menarik ulur kamu, gitu ya. Sehingga membuat hubungan ini tuh kayaknya semakin gak jelas, semakin plot twist gitu. Padahal ya kamu tuh berharap gitu ya, dengan adanya dia hadir di dalam kehidupan kamu, itu mampu mengobati trauma luka lamamu, ya. Tetapi bukan traumamu yang sembuh, ya, justru semakin parah gitu ya. Semenjak orang ini hadir di dalam kehidupan kamu, karena mental kamu tertekan terus, ya, mental kamu tersiksa terus gitu. Karena orang ini kurang bisa peduli terhadap apa yang kamu inginkan, kayak gitu. Kita lihat lagi di sini, siapakah dia seseorang yang cuek ke kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang cuek ke kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang cuek ke kamu saat ini? Jika dilihat dari energinya, aku merasa ya, beberapa di antara kamu tuh saat ini sebenarnya merasa lelah menghadapi seseorang yang menurut aku tuh kurang bisa bijak dan dewasa, ya. Karena orang ini dia terlalu egois, dia terlalu memikirkan diri dia sendiri. Sedangkan kamu tuh juga butuh waktu ya. Butuh waktu untuk bersama dirinya dia, gitu. Karena orang ini tuh ketika dia sudah fokus dengan apa yang dia lakukan, dia sering mengabaikan kamu, ya. Bahkan kamu sudah berulang kali ya berusaha ngechat dia duluan, tapi responnya dia biasa aja, bahkan cenderung cuek dan bersikap dingin. Sehingga beberapa di antara kamu tuh mikir gitu ya, kok kayaknya makin kesini ego kamu tuh semakin besar ya gitu. Padahal ya aku tuh sudah berusaha ngalah sama kamu gitu ya. Padahal aku juga sudah berusaha terus mencintai kamu apa adanya. Tetapi kenapa kamu justru tidak bersikap dewasa dan cenderung memikirkan diri kamu sendiri ya, daripada perasaan aku gitu. Bahkan ada beberapa di antara kamu tuh yang saat ini dengan terpaksa memilih dekat dengan beberapa orang ya, memilih dekat dengan orang lain. Kenapa ya? Karena ketika seseorang tidak bisa diandalkan, ya maka jangan salahkan aku gitu ya. Ketika aku saat ini berusaha mendekat dengan yang lain gitu. Karena ya semakin kamu diperjuangkan, semakin kamu bertingkah seenak kamu sendiri gitu. Sedangkan aku juga butuh namanya kasih sayang, perhatian dari seseorang yang benar-benar bisa ngerti situasiku gitu ya.
Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia, seseorang yang cuek ke kamu saat ini? Siapakah dia, seseorang yang cuek ke kamu saat ini? Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu manipulatif ya. Jadi orang ini tuh tipikal seseorang yang susah ditebak ya, memiliki tingkat rasa misterius yang sangat tinggi gitu. Bahkan kamu pun yang sudah cukup lama mengenal dia, kamu masih merasa kesulitan gitu ya mengenai personality dirinya dia gitu ya. Dia ini siapa sebenarnya gitu ya. Kemudian orang ini karakternya bagaimana gitu ya. Kemudian apa yang dia suka dan apa yang tidak dia inginkan. Kamu masih merasa kesulitan beradaptasi dengannya karena saking misterius dan kurang terbukanya dia terhadap diri kamu gitu. Karena ketika kamu mencoba kepo dikit tentang dirinya dia, orang ini tuh selalu merasa nggak nyaman ya, selalu merasa marah ya, selalu merasa bahwa diri dia ini tidak ingin kamu kepoin ya, sehingga ini tuh memicu tanda tanya besar ya. Sebenarnya tujuan kamu masuk ke dalam hidup aku itu untuk apa ya? Apakah just having fun, ataukah kamu benar-benar ingin berkomitmen denganku ya, atau jangan-jangan kamu tuh cuma mau memanfaatkan kebaikan diriku gitu. Karena orang ini tuh nggak tahu kenapa ketika dia membutuhkan sesuatu larinya ke kamu. Tapi ketika dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan ya, dia suka cuek ke kamu ya. Dia suka nggak peduli sama kamu gitu. Dia membiarkan kamu ya. Sehingga kayak kamu tuh merasa kehadiran kamu sangat tidak dihargai sebagai seorang pasangan gitu ya. Dan di sini kita lihat ya untuk bottom of the deck-nya, bagaimana nasib kondisinya setelah cuek ke kamu ya, siapakah dia? Aku melihat ya, beberapa di antara kamu tuh saat ini sedang terikat dalam sebuah hubungan dengan seseorang yang usianya lebih dewasa dia ketimbang kamu. Dan perbedaan usia yang terjadi ini nggak main-main ya, mungkin ada yang beda 5 tahun ya, ada yang beda 7 tahun, 10 tahun ya, bahkan ada juga yang mungkin 15 tahun gitu ya. Tetapi aku melihat bahwa orang ini tuh sangat sayang sama kamu ya. Meskipun terkadang dia ini orangnya gampang baperan gitu ya, dan ketika dia merasa baper sama kamu, dia sering banget ambil sikap cuek ya, seolah-olah mengabaikan kamu gitu. Dan itu adalah sesuatu hal yang membuat kamu tuh merasa nggak nyaman sama dirinya dia gitu. Karena prinsip kamu tuh kalau cinta ya udah cinta saja gitu ya. Jangan permainkan aku dengan sikap cuekmu. Karena ketika orang ini cuek ya, itu tuh bener-bener nggak ada obatnya ya. Dia bener-bener yang kayak marah semarah-marahnya, ngambek sengambek-ngambeknya gitu ya. Sedangkan ketika dia bertingkah, pengennya kamu tuh nggak boleh marah ke dia. Jadi kayak kesannya antara kamu dan dia ini menjalani suatu hubungan yang kesannya nggak adil gitu ya. Ya meskipun kamu tahu gitu dia sayang sama kamu, tapi tidak dengan sikap cueknya dia yang seolah-olah itu seenak dia sendiri. Dan di sini kita coba lihat lagi ya guys. Kita akan coba lihat, kita coba cek dulu seperti apakah nasib kondisinya setelah cuek ke kamu. Seperti apa nasib kondisinya setelah cuek ke kamu? Seperti apa nasib kondisinya setelah dia cuek ke kamu? Kita cek dulu. Aku melihat ya, beberapa di antara mereka ini, mereka merasa takut ya. Mereka yang bertingkah tapi dia sendiri yang merasa takut kehilangan dirimu gitu. Karena hanya kamulah satu-satunya seseorang yang selama ini memiliki kontribusi banyak di dalam hidupnya dia. Karena kamu gitu ya, seseorang yang selama ini tuh selalu menjadi support sistemnya. Karena kamulah satu-satunya orang yang selama ini selalu membantu dia ya, yang selalu siap siaga untuk dirinya dia. Jadi beberapa di antara mereka itu setelah dia cuek ke kamu, dia takut kehilangan kamu ya.
Yang dia takutkan apabila kamu lari dengan yang lain di saat dia belum benar-benar bisa kehilangan dirimu. Kayak gitu. Kita coba cek lagi ya. Kita cek lagi di sini guys. Seperti apakah nasibnya dia setelah cuek ke kamu? Seperti apa nasibnya dia setelah cuek ke kamu? Jika dilihat dari energinya, beberapa di antara mereka saat ini mengalami suatu penyesalan yang luar biasa. Bahkan ada juga yang sampai meneteskan air mata atas segala kelakuan dan tindakan yang selama ini menyakiti perasaan kamu, ya. Tetapi ada di antara kamu tuh yang saat ini tidak sanggup untuk memaafkan kelakuannya karena terlalu sakit ya, luka yang dia tinggalkan gitu. Padahal kamu selama ini juga sudah mencoba bersikap diam ya. Padahal kamu selama ini mencoba bersikap ngalah gitu. Tapi bukan kebahagiaan yang kamu dapatkan, tapi justru malah rasa sakit hati yang sepertinya tak termaafkan gitu. Jadi beberapa di antara mereka tuh saat ini benar-benar mulai menyadari gitu ya, betapa berharganya kamu di dalam hidupnya dia. Dan dia sampai meneteskan air mata karena saking takut kehilangan kamu, tetapi dia tidak berani bertindak ya. Karena di antara kamu tuh benar-benar merasa kecewa berat gitu ya. Nggak mau angkat teleponnya, nggak mau bales chatnya, nggak mau ketemu dia. Karena terlalu sakit ya, bekas luka yang telah dia tinggalkan. Kayak gitu. Kita lihat lagi di sini ya, kita cek bagaimana nasib kondisinya setelah cuek ke kamu. Bagaimana nasib kondisinya setelah cuek ke kamu? Bagaimanakah nasib kondisinya setelah cuek ke kamu? Kita ambil satu kartu. Aku melihat ya, beberapa di antara mereka itu saat ini mengalami fase kesepian, ya, dimana dia yang cuekin kamu, tapi dia sendiri yang merasa kena getahnya, dia sendiri yang merasa kena batunya. Kenapa? Ya karena dia cuekin kamu sehingga dia tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang dan perhatian dari dirimu lagi. Terutama bagi dia yang masih butuh kamu banget. Mungkin yang kamu selama ini menjadi supportnya dia, yang menjadi support materinya, ya, yang menjadi tangan kanannya. Akibat ulah dia nyuekin kamu sehingga dia sendiri yang terjebak dalam situasi yang sulit gitu ya. Jadi kayak merasa kesepian, merasa hampa, merasa tidak ada orang lain yang peduli terhadap kondisinya gitu. Karena ya dia sendiri yang bertingkah, tapi pada akhirnya dia sendiri yang kena getahnya. Kayak gitu ya. Dan di sini tuh aku ngerasa bahwa kamu sama dirinya dia ini sering banget ya terjebak dalam situasi bersih tegang karena adanya perbedaan pendapat gitu. Karena kamu dan dia ini terlalu beda sifat gitu ya. Kamu orangnya penyabar, penyayang, sedangkan orang ini keras kepala. Dan dia juga masih labil secara emosional. Sehingga kamu tuh sering mengalami ya suatu benturan yang cukup hebat gitu ya. Karena mungkin kata-katanya yang kasar menyakiti perasaan kamu ya. Terus pendapat kamu ini tidak pernah didengarkan dan dihargai sama dirinya dia. Sehingga kayak kamu tuh ngerasa bahwa kayak kamu ini kurang merasa dihargai ya sebagai seorang pasangan. Bahkan saat ini pun aku melihat ya di antara kamu tuh perasaan kamu sudah tidak sebesar yang dulu gitu ya. Jadi kayak tinggal setengahnya. Kenapa? Ya karena kelakuan dia sendiri yang membuat cinta kamu yang semula awalnya utuh ya jadi terkikis gitu. Karena rasa keraguan kamu gitu. Pacaran aja sudah kayak gini, gimana nanti di kehidupan pernikahan. Jadi kayak kamu saat ini tuh sudah tidak bisa membayangkan yang indah-indah ya. Tidak bisa berekspektasi besar terhadap hubungan ini gitu. Karena untuk membayangkan aja rasanya ngeri gitu ya. Apalagi sudah terjadi. Kita lihat lagi bagaimana nasib kondisinya setelah cuek ke kamu. Bagaimana nasib kondisinya setelah cuek ke kamu? Bagaimanakah nasib kondisinya setelah cuek ke kamu? Kita cek dulu.
Aku melihat ya, ada seseorang yang memiliki keinginan ya, dia ingin menaklukkan hati kamu kembali ya, dia akan memohon-mohon kepada dirimu agar kamu terbuka pintu hati kamu untuk menerima kehadirannya dia kembali ya. Padahal orang ini pernah gak jujur sama kamu, dia pernah gak setia sama kamu, bahkan beberapa di antara mereka pernah memanfaatkan kebaikan kamu, dan di saat kamu sudah mengambil suatu keputusan terbesar di mana kamu ingin mengakhiri hubungan ini ya, ternyata orang ini ingin memohon-mohon kepada kamu agar segala kesalahannya kamu maafkan ya, dan dia bisa kembali lagi ke pelukan kamu gitu ya. Jadi ada beberapa di antara mereka yang seperti itu. Mungkin ada juga yang sudah merasakan, tapi ada juga yang mungkin belum merasakan. Bagi kamu yang belum merasakan, ya dalam waktu dekat akan ada seseorang yang menghampirimu ya, memohon kepadamu agar kamu tuh mau berdiri lagi dengannya gitu. Ya memang aku merasa bahwa ini tuh suatu keputusan yang berat gitu ya. Awalnya aja kayak kamu tuh tidak ingin ya berpisah dengannya. Tapi setelah kamu berpikir secara realistis bahwa orang-orang yang kayak gini ya, orang-orang yang super toksik ini tuh nggak layak gitu ya untuk dipertahankan. Karena semakin dipertahankan dia akan semakin melunjak ya. Semakin dipertahankan dia semakin bertingkah. Jadi ya sudah, meskipun ini keputusan yang berat ya, tetapi ya mau nggak mau harus kamu ambil. Karena demi kebahagiaan diri kamu sendiri. Kita lihat lagi di sini ya, seperti apakah nasibnya ya, bagaimana nasibnya setelah cuek ke kamu, seperti apa nasib dia setelah cuek ke kamu, seperti apa nasib dia setelah cuek ke kamu. Kita cek dulu. Kalau dilihat dari energinya sih, memang orang ini tuh dia nggak habis-habis ya membuat suatu sensasi, bukan sensasi yang positif, tetapi sensasi yang negatif, yang membuat kamu tuh sakit hati terus-terusan sama dirinya dia ya. Jadi kayak selama kamu menjalin hubungan sama dia, kamu tuh lebih banyak kena mentalnya loh ya. Karena ya menurut aku tuh orang ini sering banget bersikap nggak jujur sama kamu. Selain itu dia juga masih terlalu suka ya berkenalan sana sini meskipun dia sudah ada kamu gitu ya, entah kamu sadar atau tidak gitu ya. Karena di belakang kamu tuh dia masih suka welcome gitu ya, kenalan dengan yang baru, kenalan dengan yang ini gitu ya. Karena kamu terlalu berdiri dengan seseorang yang gak bisa bersyukur gitu ya. Sudah diberikan seseorang semanis kamu, secakep kamu ya, sebaik kamu, sesabar kamu ya, tapi dia masih melonjak ya, masih berusaha mencari kesempurnaan. Ingat bahwa di dalam dunia ini manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Manusia itu pusatnya dosa dan kesalahan ya. Tetapi karena orang ini masih belum terbuka pintu hatinya, sehingga hal itu sangat membutakannya. Jadi ya sudah gitu, dia tidak peduli perasaan kamu ya. Dia tidak peduli bagaimana kondisimu, karena yang dia pikirkan hanyalah kesenangan dia sesaat ya. Dan setelah kamu merasa kecewa terhadapnya, dia sepertinya nggak bisa move on dari diri kamu gitu ya. Dia merasa berat tidak bisa melupakan kamu. Jadi dia saat ini terjebak dalam siksaan yang dia ciptakan sendiri gitu. Seandainya saja dia bisa lebih setia sama kamu ya, mungkin hal seperti ini tidak akan terjadi. Tetapi karena kesalahan dia sendiri yang berulah, yang bertingkah, ya sudah, nasi sudah menjadi bubur ya. Kita lihat lagi di sini, seperti apa nasib kondisinya setelah cuek ke kamu. Seperti apa nasib kondisinya setelah cuek ke kamu. Kita lihat dulu. Kalau dilihat dari energinya, aku merasa beberapa di antara mereka ini dia sangat merindukan ya, dia sangat merindukan kamu, tetapi di sini dia memiliki keterbatasan ya untuk bisa menyampaikan kerinduannya karena keterbatasan komunikasi ya yang dia buat sendiri.
ataupun ya keterbatasan ruang, jarak, dan waktu. Karena yang aku rasakan tuh mungkin ada di antara mereka itu yang pada awalnya dia yang blokir kamu ya, terus kamu juga merasa terpancing emosi kamu sehingga kamu juga dendam gitu ya, kamu juga blokir dirinya dia gitu ya. Dan di saat dia blokir, di saat dia membuka blokirmu, tapi ternyata kamu ini memblokir dia juga gitu ya, bener-bener memblokir dia karena adanya suatu rasa kekecewaan gitu, karena kamu merasa bahwa masalah yang dihadapi ini adalah masalah yang sebenarnya masih bisa dibicarakan secara baik-baik. Tetapi secara nggak langsung ya, dia memblokir kamu itu kan sebagai bentuk bahwa dia ini kayak sudah nggak nyaman sama kamu ya. Makanya pada saat itu kamu juga merasa terpancing dia, merasa ketrigger juga emosi kamu sehingga kamu blokir dia balik. Dan di saat seperti ini ya, dia akhirnya baru sadar gitu bahwa ternyata dia masih membutuhkan kamu gitu. Makanya dia kangen kamu, makanya dia nyesel gitu ya, dia sempat terbawa emosi ya, dia sempat blokir kamu, tapi pada akhirnya dia sendiri yang merasa terjebak dalam situasi yang sulit ya. Dan bottom of the deck-nya di sini ada kartu death ya. Bagaimana nasib dia setelah cuek ke kamu? Aku melihat beberapa di antara mereka itu saat ini sedang menghadapi death ya. Death ini kayak menggambarkan suatu karma ya, suatu karma yang dihadapi karena mungkin banyak sekali hal-hal negatif yang dia lakukan kepada diri kamu, tapi dia nggak sadar bahwa tindakan itu akan memicu terjadinya karma untuk diri dia sendiri gitu ya. Mungkin orang ini pada sama kamu dulu ya, pada saat sama kamu dulu terlalu NPD, terlalu narsistik ya, terlalu nggak mau introspeksi diri ya, terlalu menyalahkan kamu, menyudutkan kamu, membandingkan kamu dengan yang lain gitu ya. Dan pada saat kalian sudah tidak terkoneksi, dia sepertinya mengalami suatu kesulitan di mana hal itu merupakan hukum karma atas apa yang pernah dia lakukan selama ini kepada dirimu. Jadi kayak gitu. Dan di sini kita coba ya, kita akan coba lihat bagaimana ciri-cirinya dia. Bagaimana ciri-cirinya dia, ciri-ciri detail. Beberapa di antara mereka ini memang dia tipikal seorang player ya, tetapi karena dia pandai berkata-kata manis ya, kata-kata dia sangat menghanyutkan sehingga kamu merasa terhanyut oleh buaian kasih sayang yang gombal yang dia ciptakan untuk mendapatkan simpati dari dirimu ya. Tetapi setelah dia berhasil mendapatkan kamu ya, dia merasa, kamu merasa bahwa ya ternyata orang ini nggak realistis banget gitu ya. Dia hanya baperin kamu, gombalin kamu gitu ya. Padahal kamu tuh sudah terlanjur sesayang itu ya sama dirinya dia. Jadi beberapa di antara mereka ini dia seorang player ya. Kita lihat lagi. Kita coba cek ya bagaimana ciri-cirinya dia, bagaimanakah ciri-cirinya dia. Kalau dilihat dari energinya, beberapa di antara mereka ini mereka orangnya super perfeksionis ya. Dia orangnya super perfeksionis dan dia tipikal orang yang gampang kecewaan apabila suatu keinginan gak sesuai dengan ekspektasinya. Dan ketika dia sudah kecewa, dia gak bisa berdamai dengan siapapun. Bahkan kamu pun sering sekali menjadi korban amarahnya dia karena rasa kecewa yang dia rasakan sendiri sehingga merembet kemanapun gitu. Jadi kayak dia ini termasuk orang yang perfeksionis tapi nggak profesional ya. Kita lihat lagi seperti apa ciri-cirinya dia. Seperti apakah ciri-cirinya dia? Seperti apa ciri-cirinya dia? Beberapa di antara mereka termasuk seseorang yang sangat spiritual ya. Bahkan saking spiritualnya ada suatu doa yang dia lakukan di mana tujuannya untuk mengikat hati kamu. Makanya mungkin ada beberapa di antara kamu yang kamu tuh sadar gitu ya bahwa kamu tuh nggak bahagia-bahagia amat menjalin kisah cinta dengannya, tapi kenapa? Kamu susah lepas darinya, susah melupakannya. Karena memang ada
sesuatu hal yang nge-trigger otak kamu, nge-trigger pikiran kamu, agar dirimu tuh dipaksa untuk selalu memikirkannya. Mungkin ada juga ya beberapa di antara kamu tuh yang ngerasa awalnya kamu biasa aja sama ini orang ya. Tapi kenapa? Kok lama-lama yang biasa jadi jatuh cinta ya? Karena ada apa ya, dalam artian tuh boosternya sendiri gitu ya, yang nge-treat buat kamu tuh jadi sayang sama dirinya dia, kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Seperti apa ciri-cirinya dia? Seperti apa ciri-cirinya dia? Kita cek dulu. Kalau dilihat, dia adalah seseorang yang sangat dominan dalam segala hal. Artinya dominan dalam segala hal tuh apa sih? Ya, orang ini tuh selalu pengennya diprioritaskan, ya, selalu pengen di ngertiin, selalu pengen dimanja, selalu pengen disayang gitu. Intinya dia dominan gitu. Dan kamu dituntut untuk selalu menuruti keinginannya. Karena apabila tidak, itu bisa memicu terjadinya suatu pertingkaian yang tidak kamu harapkan gitu. Karena kayak ya dia ini kayak seorang raja gitu ya. Raja itu kan kayak pengennya nyuruh ini, nyuruh kamu, nyuruh itu. Jadi kayak kamu tuh nggak punya kendali untuk menolak dia. Karena apabila kamu menolak, itu akan memicu terjadinya suatu pertengkaran yang hebat. Seperti apa ciri-cirinya dia? Beberapa di antara mereka ini ada yang seseorang yang ketika dia udah ngerasa sayang sama satu orang, dia akan sayang banget. Tapi begitu sekali saja dia kamu kecewakan, maka dia bisa menjadi pribadi yang berbeda. Berbeda dalam segala hal. Termasuk berubah sikapnya, berubah sifat dia, berubah cara pandang dia ke kamu. Ya, jadi lebih hati-hati dengan seseorang yang seperti ini. Untuk bottom of the deck-nya di sini kita akan lihat ya. Kita akan coba cek seperti apa ya ciri-cirinya dia. Seperti apa ciri-cirinya dia. Dia ini orang yang cuek ya. Dia orang yang cuek, suka ngambek, suka marah ya. Kalau ada sesuatu hal yang nge-trigger rasa cemburunya dia. Jadi makanya bagi kamu tuh sebisa mungkin harus bisa menjaga perasaannya. Karena ketika ada satu tindakan yang membuat dia merasa cemburu, ya udah dia bakal ngambek, dia bakal buang muka, dia bakal cuek ke kamu, dia susah untuk memaafkan dirimu. Memang seperti itu orangnya ya. Jadi lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak membuat hati dia merasa cemburu sama kamu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa. Dan bagi teman-teman yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan klik ya link kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Terima kasih banyak, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye!